Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Muhammadiyah Padang Jati yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita bertemu di majelis taklim setiap Ahad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah yang kita lakukan ini sebagai pahala di sisinya dan Allah balas dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya ayahanda ibunda? Alhamdulillah sehat ya. Kita telah berada di awal bulan Zulhijjah. Tepatnya ini hari Ahad ya. Sebuah 7 Zulhijjah ya. 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ini adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, 10 hari awal Zulhijjah itu kita sangat ditekankan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, memperbanyak, barangkali berzikir, baca Quran, bersedekah, berpuasa dan seterusnya. Karena ini adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan Idul Adha, yakni hari raya kurban yang kita kenal atau hari raya penyembelihan. Oleh karenanya judul atau tema saya pada pagi hari ini itu saya ambil dari Kitabut Tauhid, salah satu bab dari Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, ulama Saudi Arabia. Beliau ada menulis di kitabnya ini, yakni babun ma ja'a fi zabhi li ghairillah, bab menyembelih hewan untuk selain Allah. Yakni di dalam agama kita az-zabhu, penyembelihan, itu ada beberapa jenis atau beberapa macam kriterianya. Yakni tujuan seseorang itu menyembelih itu ada 3. Yang pertama, yang hukumnya itu mubah atau boleh seseorang melakukan penyembelihan itu. Misalnya seseorang menyembelih hewan untuk dia makan. Boleh? Boleh. Misalnya dia mau makan, kepengen makan ayam, lalu dia beli ayam atau dia punya ayam sendiri, lalu dia potong. Itu mubah saja, boleh saja. Atau dia untuk menjualnya, tadi untuk mengkonsumsinya, atau yang kedua dia untuk menjualnya, untuk penghidupan dia, untuk maisah dia. Cara dia mencari nafkah
yakni dengan jual daging ayam, daging kambing, daging sapi, dia nyembeli juga itu. Itu hukumnya mubah. Selama cara penyembelihannya itu sesuai syariat. Nah, itu ada bab lainnya itu, yakni bab penyembelihan, adab-adab menyembelih. Karena kalau tidak disembelih bisa jadi hewan itu menjadi tidak boleh dimakan. Walaupun tujuannya untuk dia makan, walaupun tujuan awalnya itu mubah, boleh saja. Tapi karena cara penyembelihannya yang tidak sesuai syariat, cara membunuhnya misalnya dibaduknya. Ada nggak orang yang bunuh hewan tuh dibaduk? Ada, di luar Islam tuh banyak. Orang masukkan hewan dalam karung, tidak kayak Anda pernah ada? Saya pernah lihat. Masukkan dalam karung, dibaduknya. Baduknya, palanya, badannya pakai besi. Tuh jerit-jerit hewan. Katanya itu lebih enak, yakni darahnya itu tidak keluar. Ada lagi yang lebih sadis tuh, pernah saya lihat tuh besi panas merah itu. Ditusuk di belakangnya sampai ke depan itu. Menjerit juga itu hewan. Katanya juga itu lebih enak. Ada lagi yang dibakar hidup-hidup pakai ya Allah. Ada lagi yang dulu pernah heboh ya, gelonggongan apa? Gelonggongan ya. Hewan itu mati gara-gara disuruh minum banyak. Nah, ini nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh itu. Yakni dalam Islam itu az-zabhun itu yakni penyembelih itu leher dengan pisau yang tajam, dengan sunnah-sunnahnya itu. Misalnya dia terbaring, kalau onta kakinya diikat satu, di sininya di pangkalnya. Kalau di sapi di sini kan dia dibaringkan, sunnah menghadap kiblat. Nggak dilihat oleh kawan-kawannya dan seterusnya. Dari adab-adab bab lainnya penyembelihan itu. Beda kalau misalnya hewannya itu darurat, nggak bisa disembelih seperti biasa, maka boleh dia dibunuh dengan cara lain. Ada sapi masuk sumur, ini bakal mati kalau tidak di ini. Nyembelihnya nggak bisa, cuma dalam sumur. Gimana? Nah, itu boleh kata para ulama, misalnya ditombak dengan cara menyebut nama Allah. Atau hewan itu lepas, nggak bisa lagi ditaklukkan. Atau orang berburu, ya kan, kalau berburu kan ditombak, dipanah, ya kan, atau ditembak. Boleh itu, walaupun kena perutnya, kepalanya, selama dia ketika melepaskan senjata itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hukumnya mubah. Yang kedua, dalam rangka ibadah. Nah, ini dalam menyembelih hewan dalam rangka ibadah ini terbagi dua hukumnya. Ada yang wajib. Wajib itu misalnya seseorang bernazar mau menyembelih hewan kalau dia sehat. Ya Allah, ambo bernazar ya Allah, kalau ambo sehat atau gai ambo ni sehat, ambo akan menyembelih sapi. Atau ada kawan saya Ustaz Fulan itu, dia berniat kalau anaknya lulus jadi aparatur negara, aku akan menyembelih sapi. Kabul ya, maka diundangnya lah kami para ustaz. Itu nazar, wajib menunaikan nazar. Kalau ibunda, dan boleh nazar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menyembelih hewan. Apa Ustaz? Ya hewan apa aja yang halal, ayam ke atau apa. Karena ada keinginan dia yang dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, yang hukumnya sunat. Sebagiannya sunnah muakkadah.
Yang hukumnya sunat misalnya karena menyambut tamu. Mana ada keluarga dari dusun, kita sembelih apa? Ayam. Itu sunnah, dapat pahala. Pahalanya besar itu ibunda. Pahalanya memuliakan tamu. Nabi Ibrahim itu pernah didatangi apa? Malaikat. Lalu dia sembelih anak sapi gemuk. Lalu ketika dihidangkan, malaikat nggak mau makan. Ya Kak, ternyata dia malaikat yang mau pergi ke negeri Sodom, mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut itu. Kaget Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Itu ajaran Islam, memuliakan tamu tuh. Memberi makan tamu. Berapa lama ayahanda? 3 hari. Lewat itu tidak wajib gitu. Kalau ini boleh, kalau kita tetap masih boleh, tapi wajib 3 hari aja. Berejolah kalau sesudah 3 hari kita bertamu, itu adabnya gitu tuh. Kalau kita jadi tamu, tapi nyembelih hewan tamu. Kemudian yang kita kenal ada yang namanya akikoh. Nah, ini sunnah, bahkan dia sangat ditekankan. Sunnah muakkadah sangat ditekankan. Yani apabila seseorang dapat anak, cucu, lahir hari ke-7, 14, 21 atau kapan saja dia ada kemampuan selama dia masih anak-anak, maka sunnah sangat ditekankan menyembelih hewan. Kalau anak laki-laki boleh 2 kambing, domba, beri-beri. Anak perempuan 1. Ustaz cuma mampu nyembeli 1, boleh. Yang jadi sunnah itu menyembelihnya, mengalirkan darahnya itu karena Allah itu bukan jumlahnya. Adapun jumlahnya sesuai kemampuan, yakni menyembelih. Dan ini sangat ditekankan. Di dalam satu riwayat anak itu tergadai ketika dia belum akikahkan itu. Para ulama ditanya, apa makna tergadai di situ? Ada yang menjawab salah satunya, yakni anak itu tidak mampu atau tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Ada lagi berpendapat tergadai di situ, yakni dia bisa digoda oleh syaitan. Kalau dia disembelih hewan untuk dia, maka dia dilindungi oleh Allah dari syaitan. Dan ada beberapa pendapat lain makna tergadai di situ, yakni dengan akikohnya itu. Kemudian ada yang namanya yakni udhiyah. Udhiyah itu sebutan untuk kurban ketika hari raya haji. Jadi kurban itu sebenarnya sebutannya luas, bisa apa saja kurban itu. Udhiyah itu kurban dalam bentuk hewan yang dipotong. Kalau kurban itu luas. 2 anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, dua-duanya pernah berkorban. Qabil mengorbankan hasil panen dia, sayur-mayur, buah-buahan. Habil dengan dombanya. Maka Allah menerima korban Habil. Dan memang ini dikenal, ibadah kurban ini ibadah yang tua. Itu lihat anak Nabi Adam. Dan di berbagai bangsa itu banyak memang, yakni mengorbankan sesuatu untuk sesuatu. Orang-orang Mesir, contohnya orang-orang Mesir, ketika sungai Nil itu kering, mereka mengorbankan anak gadis yang dia lempar perawan ke sungai itu. Dan masih banyak itu persembahan berupa apa? Berupa seperti itu. Tumbal kalau bahasanya. Tapi bukan untuk Allah, untuk syaitan. Oleh karenanya tadi yang kedua jenis penyembelihan syar'i,
ibadah hukumnya wajib, ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, yang ketiga, korban atau penyembelihan yang hukumnya haram, hukumnya syirik. Nah, yakni kalau tadi tujuannya untuk Allah, maka ada juga orang yang melakukan pemotongan hewan itu tujuannya untuk jin, untuk setan. Ya. Di bangsa Arab, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitabnya Masail Jahiliyah, beliau menyebutkan mereka orang Arab itu ada yang nyembelih hewan di kuburan untuk mengagungkan kuburan. Ini syirik akbar ini. Di Indonesia juga masih ada. Masih ada? Masih. Walaupun bahasanya beda-beda. Saya pernah dapat kabar di Bengkulu ini masih ada keyakinan sebagian orang, terutama yang bukan Islam ya, yang animisme apa aja. Dia kalau apa, dia mau menyembelih. Ada yang melepas, ada yang menyembelih. Melepas menyembelih kambing atau ayam di tempat puyang. Kalau ini aku akan menyembelih ayam di puyang itu. Ayamnya bahkan ada yang dispesifikasi lagi, ayam hitam, ayam putih. Itu haram, nggak boleh ininya dimakan, dagingnya haram. Kalau dia sembelihan, karena itu sembelihan bukan karena Allah. Termaktub di dalam Al-Quran 10 hewan, jenis hewan yang diharamkan. Salah satunya hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau untuk selain Allah, tujuannya haram dagingnya, nggak boleh dimakan. Masih ada orang menyembelih di kuburan Buyang Anu, ya kan? Supaya jabatannya, tahtanya bertahan. Ada. Goa Anu. Ada yang menyembelih supaya tidak diganggu oleh setan iblis. Jadi banyak tuh sebagian kontraktor yang nggak paham agama, supaya kita. Wallahi saya pernah mendengar langsung cerita orang awam di Bengkulu ini. Ketika saya sedang jogging di Pantai Ujung, saya dengar duduk ada bapak ngobrol kuat. Ngapo lah iku jembatan di ujung udah jadi dibangun gitu. Ngapo? Kamu cuma motong aja kemarin. Iku jin juga gedang sih kok. Innalillahi. Iku udah cocok jin juga harusnya sapi yo. Coba lihat. Dan itu masih ada ya bunda. Jadi bangun waduk, menara, gedung. Bahkan dulu saya kecil itu terkenalnya, kamu jangan kalau ada proyek jangan dekat-dekat, lagi kamu jadi tumbal. Bahasa ya. Kepala kamu dipotong aja, kepala kamu dimasuk itu jadi bangun buat waduk, bendungan besar untuk dipersembahkan kepada setan. Sebagian orang ada yang belinya karena rumah baru, mobil baru, bahkan darahnya itu disiram di masih banyak mobilnya, di motornya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, ya payah belum bacain. Kecelakaan pada ibunda. Itu siram nggak boleh. Haram itu kalau tujuannya untuk setan. Kalau tujuannya untuk setan. Tapi kalau tujuannya untuk karena rumah baru, dia syukuran, manggil tetangga, alhamdulillah bikin rumah baru, toko baru, ambo nyembeli ayam atau kambing, boleh, nggak apa-apa. Syukuran itu tujuannya karena Allah. Tapi kalau tujuannya untuk setan, nggak boleh. Entah namanya sekarang
apa namanya, persembahan sesajen, nah itu nggak boleh. Kalau untuk setan. Nah, ini ada cabangnya pembicaraan. Macam mana kalau dia persembahan itu, sajen itu bukan bentuk sembelihan ibunda ayahanda. Misalnya bentuk kue, limun misalnya, sabun misalnya bisa dimanfaatin. Itu jawaban para ulama, misalnya ulama Saudi Arabia, Buhus Al-Islamiyah wal Iftah kayak MUI-nya. Maka itu nggak apa-apa. Termasuk juga hewan kalau dia dalam keadaan hidup. Yang tidak boleh itu kalau dia disembeli, mati. Tapi kalau dalam keadaan hidup, ada orang misalnya agama lain atau apa, menurut kepercayaan dia melepas ayam atau kambing ke kolam tadi, atau pohon besar tadi, atau goa tadi, atau kuburan apa tadi itu, untuk mendekatkan diri pada setannya. Tapi makhluknya tuh, kambingnya tuh hidup, buangnya, nah itu boleh kita ambil. Kiasnya apa? Itu seperti orang buang barang yang tidak dia pakai lagi. Sama seperti pemulung. Pemulung tuh boleh gak dia mulung? Boleh, selama yang dia pulung itu barang yang sudah dibuang orang. Jangan pagar masih dipakai, ibunda naruh nyangkutin apa, wali apa masih dipakai itu, disikat juga ya, haram. Itu namanya mancilo, nggak boleh itu. Tapi kalau lah dibuang, taunya dari mana Ustaz? Taunya lihatlah tanda-tandanya. Kalau lah dibuangnya dalam tong sampah, itu dibuang enggak? Nah, dibuang itu sampah. Tapi kalau masih geletaan, itu belum tentu dibuang. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Jadi kalau dalam keadaan hidup, boleh. Dalam keadaan hidup ya. Nah, itu seperti saya dulu waktu kecil ingat tuh orang-orang agama Konghucu, mereka kalau nguburin orang itu ditaruh makanan di kuburan itu ya. Kuburan itu kan elok-elok orang besar. Itu macam-macam kue. Setelah saya belajar itu hukumnya apa? Ternyata boleh. Kalau dia balap dalam bentuk bukan sembelih. Bahkan kalau dia melempar ayam elok, biasanya kalau jam itu ayam-ayam apa? Nah, itu boleh kita ambil, pelihara ayam. Kalau dalam keadaan hidup, itu seperti orang yang buang, dia tidak pakai lagi. Nah, itu kembali ya, yakni hukumnya haram. Karena apa? Karena sembelihan itu untuk Allah ibunda. Dalilnya mana Ustaz? Jadi saya kembali sedikit tadi itu. Jadi itu kelakuan orang jahiliyah, menyembelih untuk selain Allah. Dan seorang muslim nggak boleh menyembelih untuk selain Allah. Dalam rangka ibadah, ubudiyah, mendekatkan diri kepada sesuatu itu. Itu sembelihan itu hanya untuk Allah kalau dalam rangka ibadah. Dalilnya di surah Al-An'am ayat 162-163. Dan ini sering kita baca di doa iftitah ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalimat wa nusuki yang kita baca itu sebagaimana yang disebutkan para ulama, yakni Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan itu menukil dari sahabat Ibnu Abbas, panusuki di situ maknanya adalah sembelihanku. Ya. Kalau Imam Mujahid berkata, kata nusuk itu berarti penyembelihan hewan pada saat menjalankan ibadah haji. Kemudian umroh ya, karena damnya itu haji tamattu dan kiron ya. Sedangkan Imam As-Tsauri mengatakan
dari Al-Imam As-Su'di dari Sa'id bin Jubair, ini tabi'in, nusuk di situ, nusuki di kalimat itu sembelihanku. Nah, berarti maknanya sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dengan demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Wa ana awwalul muslimin. Jadi ternyata penyembelihan itu tidak main-main, Ibunda. Ibadah besar, ibadah agung, mengalirkan darah itu yang ayahanda sembelih. Jadi sunnahnya korban itu kan memotong sendiri. Betul lah. Awalnya itu terambil dari yakni peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail. 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi. Dia malam pertama udah yakin ini dari Allah, ini mimpi. Karena mimpi itu ada 3. Mimpi dari setan, mimpi dari Allah, mimpi karena apa yang kita lakukan sehari itu. Mimpi dalam Islam itu ada bab khusus. Kalau yang terjadi mimpi apa, bab fikih itu. Nah, Nabi Ibrahim mimpi benar dari Allah. Lalu dia berkata, Ismail, aku mimpi ini, gimana ini? Kata Ismail, jalankan ayahanda. Wah, beda. Ketika Ismail sudah terbaring, lihat oleh Ibrahim, tidak kuat Ibrahim. Nak, tengkurup aja nak, kata. Ya Allah. Ketika sudah nempel pisau itu Allah langsung datang Jibril ganti dengan kibas gemuk. Allah. Nah, itu jadi syariat. Andai kata syariat nyembelih anak itu benar-benar, saya kira tidak ada yang sanggup gitu. Kira-kira Anda sanggup? Tidak ada. Kecek bapak itu jamaah sana itu sanggup dulu. Iya, kita sanggup anak kita. Kecek anak kita. Ayo, aku tahun ini korban. Iya nak. Ayo aja lah. Ngapu? Lah ya kan tuh bola lama hidup. Kulit juga lah ikut keriput. Ayo aja lah di sebelah. Andai kata syariat korban itu benar-benar ya. Ibrahim Ismail tuh, ya subhanallah, Ibrahim tuh khalilullah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Dia membenarkan apa yang Allah suruh itu. Kalau gitu dia sanggup gitu. Korban sapi aja kadang kita mampu tidak sanggup. Tidak? Betul tak? Kadang mampu kadang. Sampai kata Nabi, makanya ada sebagian ulama mewajibkan korban itu. Wajib korban tiap tahun itu. Ada ya sebagian. Dalilnya mana? Itu Nabi bilang, jangan dekat-dekat masjidku kalau kamu mampu tapi tidak korban. Maka pahala bagi Anda yang korban, apalagi tiap tahun besar nih. Pahalanya besar. Ya Ustadz, kami tidak sanggup korban, cuma mampu jadi panitia. Dapat juga pahala, asal ikhlas, harap pahala dari Allah. Jangan jadi panitia pengen dapat loka. Banyak nih. Anda itu wakil dari sohibul kurban. Kalau Anda sekalian orang yang sohibul kurban, nah itu lebih elok lagi. Jadi main 2 kaki ya kan. Diolah sohibul kurbannya, diolah pula panitianya, lebih enak itu. Tapi kalau dia hanya panitia bukan sohibul kurban, dia wakil itu. Dia harus tanya sama gimana nih, gimana. Maka elok-eloklah jadi panitia kurban. Jujur, terbuka. Lalu ajak musyawarah. Ini kan ibadah, awalnya kan ibadah sendiri-sendiri, ibadah individu. Kita jadikan berjamaah. Awalnya kan kita motong boleh dewe di rumah. Tapi karena kita ada yang tidak bisa, ada yang takut nengok parang, ada yang takut nengok darah, maka boleh jamaah. Nah itu urunan, boleh 1 orang pribadi, boleh 2 orang, 3 orang, maksimal tuh 7. Nah jadi pahala Anda jadi panitia tuh Masya Allah. Saya lihat di masjid kita 7 ya. 7 kali 7 49. Kambing 1 ya 50. Masya Allah. Pahala.
Kalau Anda sebagai sahibul kurban dan sebagai panitia, 2 kaki itu 20 ikhlasnya. Ustaz, saya korban, boleh tidak saya minta kakinya? Boleh, siapa bilang tidak boleh? Tapi kan sahibul kurban 7 kaki, sapi cuma 4, kurang 3, potong lagi jadi 8. Misalnya itu kan. Nah, itu bab fikih ya, fikih korban, nanti ada cerita. Tapi intinya adalah sebagai panitia kurban jangan lah nyuruh dulu apa? Oh, cuman panitia. Masya Allah. Nganu kamu situ hilang. Banyak kejadian. Saya ini sengaja saya menyampaikan untuk bagi kita. Jadi Anda jadi panitia apa saja. Harap pahala dari Allah. Kata Allah, darah dan daging dan tulang itu tidak sampai sisi Allah dah. Dia makan jadi kotoran, besoknya keluar jadi kotoran, tidak nilai apa-apa, disiram, jijik lagi ada orang. Yang sampai kepada Allah itu yakni keikhlasan dan ketakwaan kita. Itu bab sebenarnya bab itu masalah bab fikih kurban ya. Jadi hanya ingin saya ini sebagai selingan saja. Jadilah kita orang sohibul kurban yang soleh, yang ikhlas. Ya kalau kita minta tolong sama orang, ya kita baik-baik namanya kita minta tolong kan. Kita ingin ibadah. Jadi kita panitia korban juga ikhlas. Nah bertemulah ini sohibul korban dengan panitia. Sohibul korban ya, saya nak motong di Masjid Miftahul Jannah aja. Kebetulan panitia di Miftahul Jannah itu amanah. Dia komunikasi yang baik. Zaman sekarang sudah ada grup ya kan. Dia share video-video yang bagus. Dia ini pilihannya begini. Dia menerima masukan. Subhanallah, nanti orang tuh cerita itu jadi iklan itu. Maknya di Jakarta, nak sebelian enggak mau korban. Di sini kok aja mak. Bagus orang itu. Kemana? Jangan kayak masjid kayak saya itu. Lah di pagi-pagi itu. Pas masuk ke dalam masjid, hilang sohibul kurban itu daging dia. Hilang ya. Ya Allah, kesedih jadi ada yang cilok. Maka saya bilang pada panitia, Anda panitia dapat amanah dari Allah. Maka gantian sholat tuh, jago nian itu. Sebelum dibagikan, kita juga ya sudah kalau aku bawa balik dulu. Jangan sampai, karena kadang-kala zaman kita nih kan, yang datang tuh bukan hanya sohibul kurban atau panitia aja atau jamaah masjid itu atau RT itu, benar tak? Ada orang tak dari mana. Makanya panitia tuh di mana-mana kan dia bikin kupon. Ini untuk sohibul kurban, ada pendampingnya. Biasanya berapa tuh? Kalau yang utamanya 1 kilo atau 2 kilo dah. Jika berapa? Nah, nanti ada pendampingnya berapa. Dia untuk hadiah, untuk sedekah dia. Barulah disusun itu biasanya orang RT situ atau jamaah masjid itu berapa. Sudah selesai kalau masih ada sisa, barulah orang-orang yang non kupon tadi itu. Itu. Kemudian fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah seperti ayat yang kita baca tadi salat ya, yakni surah Al-Kautsar, dirikanlah salat untukmu, untuk Rabbmu, dan berkurbanlah. Wanhar, nahar itu orang yang haji tahu itu ya, hari nahar, hari penyembelihan itu surah apa. Kemudian ada lagi hadis, haddatsani Rasulullah sallam bi arba'i kalimat. Nabi SAW kata sahabat Ali pernah berkata kepadaku 4 kalimat. Apa itu? Allah melaknat, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Ini bab yang kita baca ini. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi siapa yang menyembelih untuk selain Allah seperti tadi itu, untuk setan, jin, itu dilaknat oleh Allah. Ini dosa besar. Salah satu indikasi dosa besar itu dia kena laknat oleh Allah. Yang kedua, Allah melaknati orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada tak anak yang melaknat orang tuanya? Ada. Yang langsung ada. Ada yang secara tidak langsung. Sahabat bertanya, "Cak mana ya Rasulullah?"
Orang yang melaknat orang tua kawannya, lantas anak orang lawannya itu melaknat dulu orang tua dia. Itu dia melaknat orang tuanya secara tidak langsung. Paham? Paham. Maka nggak boleh sebenarnya kebiasaan kita selama ini di dusun. Saya dulu ingatnya, kalau marah bak kau, betul lah. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu kan melaknat, mak kau. Ya, itu melaknat juga. Itu secara nggak langsung kita membuat kita melaknat di orang tua kita sendiri dengan melaknat orang lain. Kenapa? Karena orang itu akan balas. Allah melaknati orang yang melindungi pelaku kejahatan. Nggak boleh kita melindungi. Kalau ada orang residivis itu nggak boleh. Yang keempat, Allah melaknati orang yang merubah batas-batas tanah. Hati-hati muda. Walaupun sejengkal api neraka, nggak boleh kita pindahkan patok tanah. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, ini ada sebuah hadis dari Imam Ahmad. Jadi kata Nabi, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Ada orang masuk masuk surga gara-gara lalat. Jadi zaman dulu kata Nabi, zaman Bani Israel, ada suatu kaum tempat, siapa yang lewat ke situ boleh lewat kalau dia mempersembahkan korban kepada berhala. Lewatlah seseorang. Kau harus kalau mau lewat, kau harus korban. Aku tidak ada enak di korban. Walaupun seekor lalat. Akhirnya dia korbanlah seekor lalat itu. Akhirnya dia mati masuk neraka. Lewat lagi orang yang kedua, disuruh dia seperti tadi korban. Aku tidak ada, walaupun seekor lalat. Kata orang tadi jawab, aku tidak akan mau walaupun seekor lalat, aku tidak akan mau. Orang itu mati masuk surga. Inti yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah bahwa yang namanya korban sembelihan tidak boleh untuk dalam rangka ibadah ya, tidak boleh untuk selain Allah. Itu intinya. Dia boleh mengalirkan darah, motong hewan, menyembelih itu hanya untuk Allah. Bahkan itu termasuk dosa besar kalau menyembelih untuk selain Allah. Saya ulang-ulang ini tidak akan, karena ini masalah at-tauhid. Ini kan pelajaran tauhid, akidah tauhid. Kasih tahu dulur-dulur kita yang di dusun itu, kalau masih ada ya, ini budaya jahiliyah, masail jahiliyah, orang nyembelih hewan di puyang anu, di kuburan anu, di pohon anu, di goa anu, di sungai anu, tidak boleh menyembelih itu untuk Allah. Bahkan ada yang ditentukan syariatnya, karena ibadah mahdoh seperti korban tadi itu. Korban itu kan ada ketentuannya. Kalau sapi berapa tahun? Sapi 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kambing 1 tahun. Atau ada sebagian yang mengatakan boleh 7 bulan dan sebagainya. Dari bab fikih ditentukan itu jumlahnya. Kalau keroyokan, arunan maksimal tuh 7. Itu ada yang 1 sekolahan. Itu kan melebar lagi tuh. Syaratnya muslim. Jadi kalau ada non muslim, saya baru dapat cerita dari siapa kemarin. Jadi ada seseorang di masjid itu di itu lah 3 tahun 3 kali puluh dia ikut korban di situ. Orang di sini tidak tahu, pikir dia muslim. Suatu ketika rupanya ada acara hari raya suatu agama di rumah dia terlihat dia bukan ini. Akhirnya oleh pengurusnya bijak juga, kasih tahu Pak, sebenarnya salat korban itu muslim, tapi Bapak tidak apa-apa bantu. Tetap Bapak boleh bantu. Apa Bapak kasih apa, tidak apa-apa. Kalau Bapak memang tetap, tapi saya ingin dapat ini. Ya tapi tidak boleh, karena dia syaratnya orang muslim. Bapak boleh. Kalau Bapak beli sapi seekor kasih kami juga tidak boleh, ya boleh aja. Mungkin dia pengen dapat hadiah, ya kita tampung aja. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah.
Tapi pahalanya bukan korban. Kalau korban itu ibadah mahdo sudah ditentukan jenisnya. Ibunda, boleh tidak orang korban pakai ayam? Hah? Boleh tidak? Satu kontainer, satu kapal kontainer banyak, boleh tidak ya? Nggak boleh. Masa ayam juga. Karena dia sudah ditentukan, yakni bahimatul an'am, hewan ternak itu apa? Onta, sapi dan sejenisnya, kerbau, atau domba, beri-beri, jenisnya kambing. Selain itu tidak boleh. Kuda boleh? Tidak boleh. Kuda enggak termasuk dari sapi. Yang masuk sapi itu kerbau. Nah, kerbau itu boleh. Dia sejenis dengan sapi. Selain itu enggak boleh. Walaupun lebih mahal Ustaz, walaupun lebih mahal. 1 miliar misalnya itu. Kerbau. Nggak boleh. Ya boleh itu tadi itu onta, sapi. Sapinya yang terbaik itu fikihnya itu. Makanya ada ketentuannya, nggak boleh sapi yang tanduknya patah, yang buta matanya picek sudah jelas ya, atau yang sakit kelihatan sakitnya itu, yang pincang itu ada 8 apa tuh bab fikih itu. Maka kita harus tahu itu. Berkorbanlah kalau bisa cari yang gemuk. Boleh, ada itu panitia dapat pahalanya tuh kalau nyari yang kami cari yang paling bagus nanti. Dari yang sehat, yang ototnya banyak dagingnya, yang makannya di tadi ngobrol-ngobrol sama Yando, makannya liar tuh bagusnya tuh. Dia kuat, waspada dari harimau ya kan. Beda yang makannya disuapin yang di mana? Yang dalam kandang, beda dagingnya ya. Yang makan tahu apa-apa kan. Beda dia yang makan semak-semak atau rumput luar. Lebih berotot, dia waspada terus kan. Nangkapnya pun banyak. Itu yang gemuk. Nabi itu berkorban dengan kambing gemuk. Ya Ali potong itu, gemuk warna putih. Itu babnya. Sampai ada pembicara ulama, mana yang lebih utama? Apa kita korban unta, sapi, kambing? Sebagian ulama ada yang bilang kambing. Saya cenderung pendapat unta itu, karena melihat ada hadis lain, hadis berkenaan dengan keutamaan sholat datang duluan sholat Jumat. Kata Nabi, siapa yang datang duluan pada hari Jumat itu seolah-olah dia korban dengan unta. Itu ada hadis itu. Siapa yang datang sesudahnya dia seolah-olah korban dengan sapi. Siapa yang datang sesudahnya seolah-olah dia korban pakai kambing. Siapa yang datang sesudahnya seolah-olah dia korban dengan ayam. Siapa yang korban datang sesudahnya seolah dia korban dengan telur. Jadi saya lebih cenderung pendapat itu lebih. Jadi Ustadz, apakah saya boleh mencari korban itu yang paling elok, paling mahal? Itu yang paling utama. Dia mampu cari yang domba yang bagus, cantiknya, maka nggak apa-apa. Bahkan ada ulama, boleh tak kami pelihara dari kecil hewan itu? Boleh, dia itu dirawat dulu. Maka ada sebagian orang tradisi dihiasnya, itu korban itu kan dimandikannya, karena untuk Allah. Kita ngasih untuk mertua aja, pasti sesuatu itu kita eloi, benar? Kalau dia kecil bentuk kado-kadonya dieloi, itu untuk mertua, itu untuk istri, untuk anak ngasih kado, apalagi ini untuk Allah. Maka kalau ditanya saya, boleh tidak Ustaz gitu? Boleh aja. Itu dihias bagus sekali, karena ini persembahanku untuk Allah. Insya Allah. Barangkali cukup sampai di sini. Apa ada yang ingin menambahkan atau ada yang luaskan dengan sedikit pertanyaan? Kami persilakan. Om. Ya. Umpamanya Jangan om dulu. ada hajat. Hajat ini beli mobil. Jadi secara usaha supaya jauh bala dan selamat dan dingin dipakai, motong ayam.
dengan nama Allah, tapi darahnya dioles-oles ke mobil. Tujuan supaya selamat, dingin dipakai. Bolehkah itu, Om? Apanya yang boleh? Melakukan itu? Melakukannya. Nggak boleh, karena itu masuk dari bid'ah. Kalau syirik saya nggak. Tadi Om bilang dia untuk Allah apa? Karena Allah. Tapi Allah nggak pernah syariatkan seperti itu. Tapi ininya supaya namanya kan usaha kan? Iya. Ingin dipakai. Iya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena caranya itu yang nggak boleh. Dia kan nyembelih untuk Allah katanya kan. Tapi darahnya itu dia itu seperti jimat. Jimat itu kata para ulama dua. Kalau seseorang meyakini niat jimat itu yang memberi manfaat mudorot, tahu ibunda tahu ya manfaat mudorot? Itu syirik besar, itu bisa jadi. Dia punya jimat itu punya kekuatan. Tapi kalau dia jimat itu hanya sebagai perantara, itu syirik kecil. Karena dia sebagai perantara saja. Dia meyakini yang memberi itu kan Allah, hanya ini syariatnya. Itu syirik kecil. Karena Allah nggak pernah syariat seperti itu. Dan akal pun tidak menerima. Kalau dia untuk menjaga dirinya dengan benda, pistol, golok bisa, itu syirik nggak? Syirik nggak? Tidak, karena sesuai dengan akal kita. Untuk menjaga di hutan dia pakai apa? Golok, pakai pisau, itu nggak apa-apa. Walaupun dikatakan itu jimat, apa jimat aku masuk hutan, tapi tujuan dia, maksud jimat di situ apa? Jaga diri kalau ada perlu di namanya di hutan kan? Itu akal menerima. Tapi kalau kayak cincin tuh menjaga diri apa? Bulu apa? Bulu perindu. itu jadi walaupun tujuannya kepada Allah, tapi seperti itu tadi itu bid'ah itu. Apa tujuannya disiram-siram memang? Ya kan? Disiram darahnya di dunia. Iya, tapi syariatnya itu seperti itu tuh nggak ada. Gitu. Paham ya? Jadi menyembelih itu untuk Allah, karena Allah, dan caranya sesuai syariat. Dia tujuannya untuk Allah, tapi caranya tidak sesuai. Apa tujuannya nyiram-nyiram darah? Kalau ada keyakinan darah itu tujuannya melindungi, apa itu syirik bisa. Dia percaya dengan darah itu. Kalau dia kasih alarm, itu boleh? Boleh. Itu sesuai dengan akal. Apa zaman sekarang yang canggih? GPS. Itu boleh. Tapi kalau darah, apa bisa yang dilakukan darah itu? Iya Om ya. Walaupun tujuannya dengan nama Allah. Iya, karena caranya itu. Kalau dagingnya ya boleh, karena dia menyebut nama Allah. Hanya cara, nggak usah pakai seremoni nyiram apa darah itu di mobil, di rumah tadi jangan. Itu ya Om ya, paham ya? Tapi kalau dia nyebut nama Isa Al-Masih, nyebut tepekong, itu haram. Tapi kalau bismillah, hanya itu aja yang perlu dia luruskan itu. Ya, Ya. Saya sering di dalam Al-Quran itu ada, saya tidak tahu surat apa dan ayat keberapa yang sering disampaikan oleh Ustaz, baik di pengajian maupun di khutbah, yang artinya kira-kira, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dan masuklah ke dalam surgaku. Seolah-olah menurut saya itu ini ayat adalah undangan khusus kepada orang-orang tertentu. Jadi kira-kira apa orang tertentu itu? Mungkin saya termasuk juga, insya Allah gitu. Gimana Ustaz? Syarat-syarat untuk terpanggil dengan undangan ayat tadi itu. Ya itu sebenarnya penjelasannya luas sekali. Ada firman Allah,
Tidak ada dalam ingatan saya surahnya, tapi intinya kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu itu. Jadi jiwa yang tenang itu yakni jiwa yang berserah diri kepada Allah. Ayat yang lain menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi orang Islam itu ibunda tenang dalam kehidupan. Dia tidak, kalau istilah kiai saya dulu, tidak TBG. Zaman sekarang ini kan orang hidup tuh penuh dengan TBG. Dulu penyakit TBC, sekarang ada penyakit parah juga namanya TBG. Apa itu? Takut, bingung, gelisah dalam kehidupan. Itulah yang membuat orang stres. Di Jakarta itu orang dihinggapi dengan penyakit TBG. Ini lebih bahaya dari TBC ya. Padahal duitnya banyak, istrinya cantik, tapi dia dihinggapi penyakit TBG. Takut yang nggak ada ini. Penyebabnya apa? Karena tidak mendekat kepada Allah, tidak sholat, tidak zikir, tidak taat kepada Allah, sehingga dihinggapi penyakit itu. Bagaimana tenang jiwa orang stres? Banyak orang stres saya? Banyak. Insya Allah orang yang sholat tidak stres. Amin. Sesungguhnya sholat ini memberikan ketenangan kepada kita, ibunda. Jadi penjelasannya luas sekali sebenarnya. Ada mungkin tema yang lain. Cukup ya? Satu lagi Pak. Ya. Berkenaan dengan yang disampaikan oleh Pak Ustaz yang terhormat. Iya. Kita sebentar lagi akan memotong. Jadi saya pernah membaca itu, niat memotong itu ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang cukup Bismillah. Yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu Bismillahi Allahu Akbar. Ada pertanyaan beliau ini, kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim? Karena itu dalam bentuk dia Rahman Rahim itu kan tahu Rahman Rahim. Rahman Rahim itu kasih sayang. Masa nyembelih itu? Kalau secara logika. Kalau secara dialog berdua saya nggak bisa jawab pertanyaan. itu ya Anda. Bismillahirrahmanirrahim itu kan kasih sayang. Iko maksudnya kasih sayang nyembelih ya. Itu bahasa ininya ya. Tapi intinya sunnahnya itu Bismillahi Allahu Akbar. Haza bulan dari ini. Tapi biasanya kalau kita kan dibacokan sebelum kan korban pertama dari fulan binti fulan, fulanah bintu fulan, ya kan? Baca 7 orang tuh. Tapi baru Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim? Karena itu Bismillahirrahmanirrahim itu Rahman Rahim. Sedangkan Niko Berarti terima kasih sudah tidak ada undang-undang lagi. Jadi kurang ini. Nah itu nanti melebar lagi. Macam mana kalau terbaca Bismillahirrahmanirrahim? Tidak apa-apa. Namanya terbaca kan. Tidak baca, bahkan ada ulama tidak baca Ustaz. Lupa. Halal juga. Selama yang menyembelih orang kalau istighfar 3 kali, sudah itu Bismillahirrahmanirrahim, terus Bismillah Allahu Akbar, itu boleh. Banyak nama-nama. Saya tidak tahu saya kalau ada tambahan istighfar itu. Istighfar itu kalau habis Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh tahu gimana itu. Tapi Boleh kalau ya saya hewan. Istighfar 3 kali, baru Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bismillah. Saya tidak tahu. Kan saya bilang tadi itu sependek ilmu saya tidak tahu, tidak ada yang saya baca sebelum nyembelih itu istighfar. Tidak itu. Sebelum memotong, Terus saya jawab tadi. 3 kali, baru Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca itu Bismillahi Allahu. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ustaz, kami ibu-ibu Tino boleh tak menyembelih? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Kalau sanggup. Tidak sanggup Ustaz dengan darah. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tak perempuan menyembelih? Boleh, tidak ada larang. Emansi sapi, ya itulah dia emansi sapi. Boleh kalau ibu sanggup, aku nak nyembelih. Aku kerbau sapi sendirian mau korban. Berapa juta? Sapi satu berapa ya?
18. Aku kasih 20 juta atau 15 juta ke masjid, aku korban sapi sendiri. Nak motong sendiri, tolong potongkan rubuh saja. Rubuhkan saja ke bat, saya nak motong. Boleh bunda, kalau bunda sanggup. Tidak adalah larangan. Menyembelih boleh perempuan, boleh laki-laki kalau bisa. Tapi kalau nyembelih, coba dulu nyembelih hewan ya bunda. Kalau sampai terputus lehernya, putus palanya, itu belajar lagi. Itu ada maksud. Om ya, paham Om? Jadi tidak usah lagi nanti sebelum tamu tahlilan dulu, tambah dulu. Ya kan banyak nih ya kan. Nah, itu kita yang cukup yang sunnah itulah. Yang sudah itulah yang cukup. Itu aja udah tergawe, kalau lupa apalagi tambah-tambah. Alhamdulillah Allah. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.